an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini dalam agenda talabul ilmi, di mana talabul ilmi merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun kita harus berusaha untuk menjadi seorang talabul ilmi, di mana banyak sekali faedah-faedah manfaatnya bagi seorang talabul ilmi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jarir, bahwasanya seorang talabul ilmi akan dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Abu, Umu, wali santri dan wali santriwati Pesantren Internasional Andalus. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di kesempatan pagi hari ini untuk membahas mungkin ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat ini merupakan ayat pertama yang ada di kitab tauhid, di mana kitab tauhid ini merupakan kitab yang disusun untuk memberikan pengajaran kepada kaum muslimin bahwasanya tauhid itu sangatlah penting, di mana kita harus membersihkan tauhid kita hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Ayat ini banyak sekali memuat pengajaran kepada umat manusia, sehingga kita harus mendalaminya, memahaminya dengan baik, sehingga kita dapat menyembah atau beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama memahami ayat ini secara lebih mendalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, di mana Allah menciptakan keduanya itu tanpa contoh. Artinya Allah yang memulai penciptaan jin dan manusia. Tidak ada contoh, tidak ada replika. Allah menciptakan keduanya. Dan oleh karena itu Allah lah yang pantas untuk disembah oleh jin dan manusia. Manusia sendiri tidak ada yang dapat menciptakan. Kalau kita perhatikan penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Mungkin mereka hanya dapat dikatakan sebagai perakit atau penyusun ataupun penemu saja, tapi tidak bisa dikatakan pencipta. Ataupun Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, mereka juga tidak akan dapat menciptakan sesuatu apapun, sedikit apapun. Bahkan mereka hanyalah buah dari pemikiran orang-orang yang menyembahnya. Sehingga mereka tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, dan mereka itu adalah sesuatu yang sangat lemah. Kalau misalkan ada patung yang disembah, patung itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalaupun ada pohon yang disembah, pohon itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Kalau ada batu yang disembah, batu itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Sehingga pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Kemudian
eh, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut segala yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah ini tidak apa? Tidak hanya sebagai ibadah-ibadah yang kita ketahui saja. Ibadah ini cakupannya sangatlah luas. Kalau ibadah-ibadah yang mungkin kita ketahui, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu semua ibadah. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang harus kita lakukan juga. Berbuat baik kepada orang. Senyum sendiri juga suatu ibadah. Ataupun perbuatan-perbuatan yang mungkin kita tidak sadarinya. Menyingkirkan duri atau paku ataupun hal-hal yang berbahaya di jalan itu juga suatu ibadah. Ataupun ucapan-ucapan yang kita dapat lakukan sehari-hari seperti berzikir, kemudian berkata-kata yang baik, kemudian memberikan nasihat kepada orang lain, itu juga semuanya adalah bentuk ibadah. Jadi kita jangan terpaku terhadap ibadah-ibadah yang kita ketahui saja, tapi kita juga harus melakukan ibadah-ibadah lain yang sama pentingnya dengan ibadah-ibadah yang kita ketahui selama ini. Jadi ketika itu semua dilakukan, insya Allah kita dapat mengamalkan ayat yang menganjurkan atau memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini diciptakan hanya untuk beribadah. Kita gunakan waktu kita, hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan merasa kebingungan atau terheran-heran bagaimana kita bisa beribadah di seluruh waktu. Nah, ini nanti akan kita bahas juga nanti di akhir dari pertemuan kita ini. Kemudian Abu Umu, wali santri dan santriwati Pesantren Internasional Al-Andalus. Ayat ini juga menjelaskan tujuan dari penciptaan manusia, jin dan manusia, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hikmah dari penciptaan manusia, di mana manusia itu makhluk yang kompleks dan di dalam kitab-kitab tafsir itu manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling bagus. Sehingga manusia ini diberi amanah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Menjadi khalifah sebagai pengatur, sebagai orang yang menetap di bumi dan menjadi pengurus dan mengatur bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan amanah yang besar itu terdapat juga pahala yang besar yang Allah sediakan bagi umat manusia. Sehingga beruntunglah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk kebaikan dan untuk beramal soleh. Kemudian pelajaran yang berikutnya, Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan makhluk. Walaupun Allah itu menciptakan makhluk, pada hakikatnya Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Allah menciptakan jin dan manusia ya hanya menciptakan saja. Sehingga makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia membutuhkan rezeki, manusia membutuhkan hidayah, manusia membutuhkan kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak memberikan itu semua kepada umat manusia, tentulah umat manusia ini akan binasa sejak dari dulu.
Karena kasih sayang Allah lah kepada kita, kepada umat manusia, kita bisa hidup sampai sekarang ini. Sehingga jangan sampai terbesit di pikiran kita bahwasanya kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun terbesit dalam pikiran kita untuk menyembah kepada selain Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai kehendak. Jadi Allah itu mempunyai kehendak, Allah itu mempunyai perbuatan. Sehingga Allah itu menciptakan. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kebanyakan orang, di mana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak mempunyai kehendak sama sekali. Tidak mempunyai kehendak, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kehendak. Dia berkehendak apa saja yang dia inginkan. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia inginkan, dan Allah juga tidak memberi hidayah kepada yang dia tidak inginkan. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah itu memberi hidayah kepada orang yang dia inginkan dan orang yang tidak dia inginkan. Inilah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Sudahkah seluruh aktivitas kita bernilai ibadah? Ini yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Dari bangun pagi tadi, apakah yang sudah kita lakukan? Dari pagi, sholat subuh, mungkin sampai saat ini, apakah seluruh aktivitas kita sudah bernilai ibadah? Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Karena apa? Karena kita ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gunakan setiap detik waktu yang kita miliki ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar seluruh aktivitas kita bernilai ibadah? Yang pertama, mungkin kita harus meluruskan niat kita, ya. Karena innamal a'malu binniyat. Karena segala sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Ketika niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas kita akan bernilai ibadah. Kita berkata yang baik akan bernilai ibadah. Kita berzikir akan bernilai ibadah. Kita membuang sampah dengan baik bernilai ibadah. Menyingkirkan gangguan atau duri yang ada di jalan bernilai ibadah. Kita melakukan hal baik bernilai ibadah, sehingga sebenarnya kita akan dapat mampu beribadah kepada Allah sepanjang waktu kita. Berjalan dari rumah ke masjid bernilai ibadah. Kembali dari masjid ke rumah akan bernilai ibadah, sehingga banyak sekali hal-hal atau peluang-peluang bagi kita untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita ini lalai dan lalai dengan kehidupan dunia, sehingga kita banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ataupun hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Nanti kalau ada hal-hal atau perilaku kita yang bersifat mubazir, at-tabdir, ini merupakan sesuatu yang justru sangat tidak baik. Kita lanjutkan, bagaimana caranya agar seluruh aktivitas kita bernilai ibadah? Nah, ini suatu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bisa nggak kita melakukan itu semua? Kita dari bangun tidur sampai nanti akan tidur lagi bernilai ibadah. Bahkan tidur kita juga bernilai ibadah. Bagaimana itu dapat kita lakukan? Tentu saja ini diawali dengan niat. Karena segala sesuatu itu berdasarkan niat. Kalau niat kita baik, maka akan bernilai ibadah. Kita membuang duri di jalan, bernilai ibadah. Berkata-kata yang baik, bernilai ibadah. Memberi, bahkan dalam suatu hadis, seorang laki-laki yang memberi
minum seekor anjing juga akan dapat memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang bernilai ibadah. Tapi mungkin kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita mau melakukan hal-hal yang baik itu semua ataupun tidak. Ketika kita mau melakukannya, dapat melakukannya, maka kita juga harus mengikhlaskan niat kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang baik, akan tetapi niat kita ada unsur-unsur yang dapat merusak amal ibadah kita. Terutama zaman sekarang ini, zamannya media sosial. Orang melakukan suatu kebaikan kemudian disebarluaskan di dunia maya, di media-media sosial. Sehingga apa? Ini akan berakibat terhadap ibadah yang dia lakukan. Kita memang tidak bisa menghukumi ibadah yang dilakukan orang. Apakah ibadah yang diterima atau tidak. Kita tidak bisa. Tapi yang kita menjadi patokan adalah apa-apa yang telah dibatasi atau ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang Muslim itu dilarang untuk berperilaku riya, memamerkan apa yang ada pada dirinya, memamerkan kehebatan yang ada pada dirinya, ataupun memamerkan sesuatu yang ada pada dirinya. Dan juga seorang Muslim juga dilarang untuk sum'ah. Sum'ah ini menginginkan agar orang lain mendengar dan mengetahui apa yang dia lakukan. Ini merupakan suatu perilaku yang harus kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dapat kita jumpai hari-hari ini banyak orang yang melakukan ibadah akan tetapi mereka memamerkannya atau menyebarluaskannya agar banyak orang yang mengetahui perbuatan yang baik yang dilakukan. Pada hakikatnya perbuatan baik yang kita lakukan itu cukuplah hanya Allah yang mengetahui, karena agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berlaku riya, sum'ah, ya nanti akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Tentu saja akan berbeda dengan orang yang melakukan suatu ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga ya kita harus pandai-pandai melihat diri kita, apakah apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak, ataupun kita hanya mengikuti kebanyakan orang lain memosting kegiatannya, amal baiknya di media sosial, ya kita jangan ikut-ikutan melakukan seperti itu, karena itu semua akan menyebabkan kerugian bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menganjurkan kita untuk tidak mengikuti kebanyakan manusia. Karena bisa saja kebanyakan manusia itu jauh dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah tentu saja mungkin terasa asing. Jadi Allah itu maha berkehendak. Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Jadi Allah itu mempunyai hak prerogatif Allah ya, untuk menyesatkan seorang hamba, untuk memberi hidayah kepada seorang hamba. Itu hak Allah. Akan tetapi orang yang Allah sesatkan tetap Allah beri hidayah. Allah beri petunjuk. Tinggal dia mau atau tidak untuk mengambil petunjuk atau hidayah yang Allah berikannya. Sehingga setiap kaum itu akan Allah utus seorang Rasul. Ya. Setiap kaum ataupun setiap golongan akan Allah utus orang-orang yang mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal orang-orang yang Allah sesatkan itu mau atau tidak beriman kepada Allah.
Kalau dia mau, alhamdulillah, dia akan kembali kepada jalan yang lurus. Kalau tidak, ya dia akan tetap tersesat sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, ataupun bagaimana dengan orang yang Allah beri hidayah, apakah sudah aman? Orang yang rajin sholat, rajin puasa, apakah sudah aman? Ternyata belum, karena belum aman. Bisa saja nanti orang-orang yang seperti ini akan melakukan suatu perbuatan dosa, sehingga ketika di akhir hayatnya dia melakukan dosa, maka dia bisa saja masuk neraka. Sebagaimana di hadisnya Rasulullah SAW, ketika seorang hamba melakukan amal ibadah, kemudian sabaqahul kitab, maka ketetapan baginya itu sudah mendahulinya. Artinya apa? Dia merupakan penduduk ahli neraka, kemudian dia akan memasukinya. Makanya kita itu dipinta, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari minimal 17 kali. Tidak boleh kurang, atau adapun lebih dari 17 kali itu lebih bagus. Jadi kalau kita selalu minta hidayah, Allah juga akan memberikan hidayah kepada kita. Tinggal kitanya mau apa tidak menerima hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sehari minimal 17 kali. Sehingga ketika hidayah itu datang kepada kita, kita mau atau tidak untuk mengambil hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita, makanya seorang muslim yang setiap hari melakukan sholat 17 rakaat sehari semalam, insya Allah akan menurunkan hidayah kepada kita. Sehingga ketika kita melakukan amal-amalan buruk, perilaku buruk, Allah akan membimbingnya untuk menuju jalan yang lurus. Ketika kita mau menerima hidayah ya Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, ada orang yang menasihati kita terhadap kesalahan yang kita lakukan, kita mau kembali ke jalan yang lurus. Tapi apabila kita tidak mau menerima nasihat yang diberikan oleh orang lain, maka bisa saja kita akan terus melakukan kesalahan dan pada akhirnya kita sendiri akan merugi di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir, mungkin kita harus selalu minta hidayah agar dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah ini sangat penting. Istiqomah ini sangat penting. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal tidak baik. Terlebih ketika kita melakukan hal tidak baik, ajal itu menjemput kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya kita selalu berdoa untuk husnul khotimah. Jangan sampai kita itu mati, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik.